فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wasakumullahu jami'an wa ra'akum. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan hadis yang ke-18 sekaligus penyelesaian penjelasan hadis yang ke-18 mengenai 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setorkan terlebih dahulu, tafadhal. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun wa fi ba'din sahih hadisun hasanun sahih. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar bin Jundub bin Junadah Abi Abdurrahman bin Jabal radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun Abi Ba'din sahih fi sahih. Tafadhal. Naam, ahsan, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nabi Dzar bin Jundub bin Junadah wa an Abi Abdurrahman bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'ata hasanatan tamhuha khaliqin nas bi khuluqin hasan rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din sahih haditsun hasanun sahih. Tafadhal. Nabi Dzar bin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'din sahih haditsun hasanun sahih. Tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, ahsan, tafadhal. نعم أحسنت تفضل. Jundub
sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunta wa atbi sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khaliqin hasan. Al-Tirmidzi wa qala haditsun sahih fi ba'd al-nusakh wa ba'd an-nusakh haditsun hasan sahih. Ayo bismillah. An Abi Dzar bin Dinar radhiyallahu anhu. Yang bin Dinar wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa fi ba'din nusakh haditsun hasan sahih. Ayo, tafadhal. Kaman kanat hijratuhu kaman kanat yang kihuha rawahu muttafaqun alaih rawahu al-Bukhari Muslim. Ayo bismillah. Rawahu. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau di sini, saniyan yang kedua, bainahu wa bain nafsih. Ini wasiat Rasulullah SAW dalam hadis Mu'ad bin Jabal dan juga hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junadah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ada 3 wasiat. Pertama kemarin wasiat yaitu muamalah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa dimanapun kita berada. Yang kedua, perhatikan baik-baik, saniyan yang kedua, bainahu wa bain nafsih, yaitu bermuamalah seseorang antara dirinya dengan dirinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita tidak boleh menyakiti diri kita juga. Harus apa? Harus paham apa yang telah kita perbuat, sehingga dengan perbuatan tersebut kita berhati-hati. Di sini nanti berkaitan masalah apa? Kalau kita terjatuh melakukan perbuatan dosa-dosa kecil, jangan sepelekan, namun perbanyaklah amalan-amalan kebaikan. Semoga dengan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Paham maksudnya ya? Naam. Qala sallallahu alaihi wasallam wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah, ikutilah perbuatan jelekmu yang telah engkau lakukan dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Tamhuha, niscaya perbuatan kebaikan tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah engkau perbuat. Dosa kecil maksudnya ya. Adapun dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan apa? Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti syurbul khamr, minum khamr, kemudian berjudi, berzina. Nah, barakallahu fikum, asyirku billah, itu semuanya tidak diampuni kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Fa idza sadarat minal 'abdi sayyi'atun yajibu 'alaihi an yatuba ila Allah 'azza wa jalla wa yutbi'ha bihasanatin.
Ini sudah konsekuensi ini ya. Nah, apabila muncul dari seorang hamba perbuatan jelek, maka wajib bagi dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yutbi'ha, dan hendaknya dia mengiringi perbuatan jelek yang telah dia lakukan bihasanatin, dengan amalan-amalan kebaikan. Karena bukan berarti terus kita iringi kebaikan tapi perbuatan jelek kita jalan terus, tidak. Tetap mau tidak mau konsekuensinya bertobat. Maksudnya ya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek tadi itu. Naam. Fa innal hasanati yudhibna sayyi'at, karena sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at, dan tegakkanlah salat. Paham ya? Naam, tarafayn nahar, dua, yaitu salat apa? Zuhur dan asr. Wa zulafan minal lail, salat apa? Maghrib dan isya. Ada salat fajar, ada sendiri. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, mereka juga memasukkan dalam ayat yang mulia ini 6 salat 5 waktu. Paham ya? Kalau barakallahu fikum dua ujung siang atau awal siang atau siang dua-duanya, berarti subuh masuk di awal siang. Paham ya? Kemudian zuhur asar masuk dalam siang. Paham ya? Kemudian zulafa minal lail, maghrib dan isya. Nah, seperti itu. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil atau amalan-amalan kejelekan. Mohon insyaallah ini ya, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. 6 ayat yang mulia ini tentunya sering kita dengar dan sering muncul, oleh karena itu dihafal. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Na'am barakallahu fikum. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Ini salat 5 waktu yang dia kerjakan, kemudian Jumat ke Jumat yang berikutnya, Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun, itu semuanya adalah penghapus. Itu semuanya penghapus dosa-dosa yang ada di antara 6 amalan-amalan tersebut. Idza tunibatil kaba'ir, apabila dosa-dosa besar dia hindari. Karena dosa besar ini berbahaya sekali. Paham ya? Termasuk dosa besar yang paling besar apa? Al-isyraku billah. Sebagaimana hadisnya terulang-ulang. Suatu ketika Rasulullah mengatakan kepada segenap para sahabat, ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir, apakah kalian mau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Kata segenap para sahabat, qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyatakan al-isyraku billah. Dosa yang paling besar yang pertama al-isyraku billah. Yang kedua apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Paham ya? Durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga apa? Syahadatuz zur atau wal qauluz zur. Paham ya? Ucapan palsu, persaksian yang palsu, bersumpah atas nama Allah tapi bohong, sumpah palsu. Itu masuk apa? Masuk dalam dosa-dosa besar. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Kita lihat, jadi akan diampuni dengan amalan-amalan salat 5 waktu tadi, amalan Jumat ke Jumat yang berikutnya, Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, kalau apa? Kalau dosa-dosa besar dia hindari. Karena apa barakallahu fikum? Dosa-dosa kecil kalau disepelekan, barakallahu fikum, as-saghir ma'as-saghir ma'as-saghir yakunu kabiran. Sekecil bersama kecil, lama-lama menjadi besar. Oleh karena itu hindari. Semaksimal mungkin barakallahu fikum, banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat itu enggak perlu disuruh, enggak perlu nunggu kita berbuat salah yang nampak. Paham ya? Bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kapan kita sempatkan. Karena apa? Nabi kita Muhammad SAW yang beliau diampuni dosanya, yang telah lalu dan yang akan datang, beliau istighfar dalam sehari semalam, dalam seharian full penuh berapa kali? 70 kali, bahkan lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Rasulullah bayangkan, pembawa kunci surga, kemudian memiliki syafaatul uzma, kemudian apa barakallahu fikum, sayyidul bashar. Barakallahu fikum, bisa dikatakan pemimpin walad Adam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, tapi beliau tetap istighfar, bayangkan. Kita siapa barakallahu fikum? Kita ini manusia yang bisa dikatakan jauh dari zaman atba'ut tabi'in. Bukan nabi, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan pula atba'ut tabi'in. Kita masih dalam generasi yang jauh daripada atba'ut tabi'in. Oleh karena itu perbanyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Berdoa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sempatkan barakallahu fikum. Antum ketika istighfar, ketika berdoa, enggak perlu menampakkan di hadapan orang. Antum sadar sendiri, wah ternyata banyak dosa yang ana lakukan. Dosa itu enggak harus nampak. Antum punya prasangka berburuk sangka, itu udah dosa itu ya. Hati-hati. Atau punya keinginan jelek, wah nanti malam mau bikin makar ini. Oh ya, besok pagi mau bikin makar misalkan. Lah kok ternyata enggak jadi, baru angan-angan. Dosa enggak itu? Hati-hati. Paham ya? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti malam mau mencuri misalkan, nanti malam mau merampok, ternyata kok nggak jadi, hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Jadi dosa itu terkadang ada yang nampak terang-terangan, paham ya? Ada yang sifatnya tersembunyi, buruk sangka, kemudian apa? Keinginan-keinginan jelek termasuk dosa juga. Oleh karena itu perbanyak istighfar, barakallahu fikum, perbanyak istighfar. Jangan sampai kita meluputkan waktu-waktu yang doanya dikabulkan, walaupun sekejap, walaupun 1 menit, walaupun terkadang 2 detik pun, paham ya? Kalau masih sempat berdoa di antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah. Nah, barakallahu fikum, dimanfaatkan waktu yang sangat mulia tersebut, waktu yang sangat mulia dikabulkannya doa. Paham ya? Ad-du'a bainal adzani wal iqamah la turad. Doa antara adzan dan qomat itu tidak ditolak. Sempatkan. Sempatkan barakallahu fikum hafizakumullah, jangan menyia-nyiakan waktu tersebut. Naam. Setelah berdoa ternyata kok masih ada waktu lain, sempatkan yang lainnya. Mungkin murajaah Al-Qur'an atau mungkin mengulang-ulang hadis. Paham ya? Adapun kalau cuman qila wa qal, kata si fulan, kata alan, cerita, ngobrol itu dikurangi. Paham ya? Dikurangi barakallahu fikum. Naam. Apalagi banyak tertawa. Tertawa-tertawa yang tidak ada apa barakallahu fikum manfaatnya. Itu hindari. Tertawa tidak masalah tapi jangan banyak-banyak. Hati ini akan mati nanti. Kalau apa? Banyak-banyak tertawa. Nah, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, muamalah yang kedua ini penting sekali. Antara kita dengan diri kita. Jangan sampai kita memandang orang lain tapi dirinya disia-siakan. Qauluhu tamhuha ay tuziluha wa tukaffiruha. Maksudnya apa? Dengan amalan-amalan kebaikan tersebut bisa menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa kecil. Bayangkan itu. Masya Allah. Rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hada min fadlillah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hada min jumlatil umur allati yukaffirullahu biha dzunub. Ini termasuk bentuk-bentuk apa? Termasuk bagian daripada global perkara-perkara yang apa? Yang bisa Allah Ta'ala ampuni dengan perkara tersebut dosa. Paham ya? Di antaranya apa tadi? Di antaranya memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Masyaallah ya. Naam. Ada enggak amalan-amalan yang lain? Ada. Di antaranya ketika kita ditimpa sebuah musibah. Mungkin musibah berupa kaki kita kena duri atau kita ditimpa sebuah penyakit, mau sakit gigi pun, kalau antum sabar, ihtisaban, mengharapkan barakallahu fikum pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasanya itu penghapus dosa, insyaallah bisa atau tidak? Naam. Paham ya? Hatta penyakit demam, penyakit pusing, itu semuanya penyakit-penyakit yang menimpa diri kita. Kalau kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar barakallahu fikum akan menggugurkan dan juga menghapuskan sebagian dosa-dosa kita dengan sebab sakit tersebut, insyaallah biidznillah terkabulkan. Paham ya? Sabar. Barakallahu fikum. Kalau seandainya waktu dia sakit tersebut, tidak mengeluh, kemudian juga tidak banyak bicara dalam artian ngomel-ngomel, enggak peduli atau istilahnya enggak setuju atau istilahnya enggak terima dengan ketetapan Allah, itu keliru. Sabar. Paham ya? Sakit gigi memang sakit. Karena kita pernah merasakan bagaimana sakit gigi. Kepala pusing juga sakit. Tapi di balik yang Allah Ta'ala tetapkan, di balik penyakit tersebut apa? Diampuni dosa tadi itu. Hatta apa? Hatta syauka apa? Hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khataya.
Hingga bahkan duri saja, nusuk kita barakallahu fikum, kena duri misalkan kakinya, itu bisa sebagai sebab diampuninya dosa, gugurnya dosa barakallahu fikum. Nah, sabar. Terus gimana kira-kira kalau kaki antum kena duri? Dibiarkan nancep aja atau cabut? Katanya kalau kena duri suruh sabar. Paham ya? Nah, semakin sakitnya semakin dosanya gugur terus. Gimana itu? Cabut saja. Nanti cabut hilang sakitnya. Kalau cabut hilang sakitnya. Gimana? Maksudnya hatta sesuatu barakallahu fikum musibah yang paling kecil saja yang Allah telah timpakan kepada hamba itu sebagai bentuk penghapus dosa, bayangkan. Duri bayangkan. Nah, antum lihat duri, antum tahu duri atau tidak? Nah, duri kalau menimpa diri kita barakallahu fikum kemudian kita sabar, maksudnya setelah tertimpa tersebut kita sadar bahwasanya ini adalah barakallahu fikum sebagai penghapus dosa dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bismillah diampuni. Paham ya? Jadi semuanya butuh kesabaran. Ketika sakit istirahat, sabar, banyak berdoa. Bila minum obat, minum obat. Seperti itu. Nah, karena apa? Karena minum obat bukan berarti kita apa? Bukan berarti kita tidak bertawakal. Justru minum obat itu disyariatkan. Ya ibadallah, tadawau wala tadawau biharam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, wahai hamba-hamba Allah taala, berobatlah kalian dan jangan kalian berobat dengan obat yang haram. Paham ya? Nah, jadi obat-obat yang halal, karena Allah taala tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Allah taala juga menurunkan obatnya, penawarnya. Mau insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an, kata beliau di sini, wa kadzalika man hafadha 'alal fara'id fa innallaha yukaffiru 'anhu adz-dzunub as-saghair. Seperti itu pula barang siapa yang menjaga al-fara'id, kewajiban-kewajiban, maka sungguh Allah taala akan menghapuskan, akan mengampuni dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Naam, fala taqnut min rahmatillah, maka jangan engkau putus asa dari rahmat Allah, bal badir ila taubah ila Allah azza wa jalla. Bahkan segera taubat kepada Allah taala, segera, bayangkan. Karena taubat itu kunci apa? Keberuntungan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'am, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Orang tobat itu beruntung, paham ya? Tapi ingat, orang bertaubat harus terpenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sama aja diulang lagi. Meninggalkan. 4 syarat diterima taubat. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Yang keempat, menyesali. Ingat-ingat. Dan itu pun apa? Waktunya kapan? Sebelum matahari terbit dari arah barat. Yang kedua, sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Jadi jangan sampai kita menunda taubat, barakallahu fikum. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah wahai Muhammad, kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, itu orang-orang yang mereka melampaui batas, ala anfusihim, terhadap diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah taala, dari ampunan Allah taala. Walaupun dosanya setinggi apa? Setinggi apa? Sedalam apa? Sebesar apa? Akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung. Jangan merasa, wah jangan-jangan enggak diampuni nih. Ana sudah banyak orang yang tak bunuh katanya. Lah berapa? 59 orang katanya. Dia bunuh 59 orang. Hatta walaupun 99 nyawa pun, 100 jiwa pun dia bunuh, kalau benar-benar taubat diterima enggak? Diterima ini. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang awam terkadang enggak paham masalah ini. Dia awal mulai mantan preman. Paham ya? Nah, mantan preman. Paham ya? Awal mulanya mantan preman dia, karena dia nggak paham dalil ini, tidak paham agama yang benar, dia langsung apa? Wah, nggak mungkin dosaku diampuni. Sudah banyak dosaku yang aku lakukan.
di sana ngerampok, sana begal, di kampung sebelah bunuh orang. Dia menyesal dia, tapi dia nggak tahu solusinya. Kasihan, khawatir yang seperti itu bagaimana? Ternyata dia benar bunuh diri, gantung diri di belakang rumah. Allah musta'an, bayangkan itu. Solusi yang sangat jelek. Ingin menghapuskan dosa, biar diampun dosa, malah melakukan dosa yang lain. Nah itu hati-hati. Kita arahkan saudara-saudara kita. Paham ya? Bapak-bapak kita. Paham ya? Ibu-ibu kita. Nah, kita arahkan. Jangan sampai mencari solusi justru menimbulkan petaka. Ya, enggak tepat ya. Biar dosanya diampuni, kemudian malah bunuh diri tadi. Malah apa? Malah menambah dosa lagi. Allahul musta'an. Ini bagus sekali ayat ini ya, jangan sampai terlupakan ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah telah mengampuni semua dosa, bahkan dosa syirik pun diampuni. Kalau bertaubat sebelum meninggalnya. Ini penting ini. Kalau bertobat sebelum meninggalnya. Hatta syirik akbar pun diampuni kalau dia bertobat sebelum meninggalnya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa yang lain selain kesyirikan. Bagi siapa pun yang Allah taala kehendaki. Maksud tidak mengampuni dosa kesyirikan yang bagaimana? Orang yang tidak mau bertobat, enggak diampuni. Hati-hati barakallahu fikum. Hatta dosa syirik akbar pun kalau dia bertobat sebelum meninggalnya akan diampuni. Nah, barakallahu fikum akan diampuni. Mafhum insyaallah ya? Ayo na'am. Ikhwani fid din, azdani wa astaghfirullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu disuruh, kita sadar. Fattaubatu nam tahjubu ma qablaha. Punya apa? Fattaubatu apa? Mana? Gimana punya tempat jadi? Sama. Apa itu? Kurang hak ya? Ya kurang hak. Kalau kelihatannya kurang hak di situ ya. Nah, jadi taubat itu adalah apa? Adalah menutupi atau istilahnya apa? Barakallahu fikum, menghapuskan ma qablaha, menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Balil musyrik wal kafir idza taba taballahu alaihi, ya kan? Barakallahu fikum. Tapi kalau dari kata jabaya jubbu, ana belum tahu ya artinya apa, cek artinya apa. Tapi kalau dari kata terhijabi ya berarti dari kurang hak berarti situ, nanti cek lagi. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Kata beliau, bahkan orang musyrik pun, orang kafir apabila tobat, Allah taala ampuni dan Allah taala terima tobatnya. Bayangkan. 50 tahun dia kafir, 50 tahun ya. Ketika usia 51 tahun dia bertobat dan masuk Islam. Dosa yang dia lakukan selama 50 tahun tersebut diampuni atau tidak? Diampuni kalau Islamnya bagus. Paham ya? Seperti itu. Masya Allah. Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka mau menyudahi, mau berhenti dari kekufuran, niscaya akan diampuni untuk mereka. Diberi ampunan untuk mereka. Ma qad salaf. Dosa-dosa yang dulu pernah mereka lakukan. Bayangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bidzanbi alladhi huwa dunal kufri wasyirik? Maka bagaimana dengan dosa yang masih di bawah kekufuran dan kesyirikan? Dosa kekufuran saja yang besar, dosa kesyirikan yang besar itu pun diampuni kalau benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana yang dosa yang di bawahnya? Tentunya lebih diampuni lagi kalau hamba itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sia-siakan tobat, itu enggak perlu disuruh. Paham ya? Bertobat itu enggak perlu disuruh, sadar, inisiatif. Ana banyak dosanya, seperti itu. Karena kita mau tidak mau ataukah tidak, ngakui ataupun enggak, dosa itu pasti kita lakukan. Paham ya? Sudah kita lewati hadisnya, hadis qudsi itu ya. Barakallahu fikum, kita semuanya tidak maksum dari kesalahan. Oleh karena itu, banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din, azdani wa azakumullah. Fa kaifa bidzanbi alladhi huwa dunal kufri wasyirk? Fala tata'azamudz dzunub wa tay'asa min rahmatillah wa tay'asa minat taubah. Tub ilallah azza wa jalla, kata beliau. Masya Allah. Artinya apa? Jangan kamu memperbesar dosa.
menganggap besar dosa, dosaku besar sekali, banyak sekali, dosaku sudah setinggi langit, sebesar gunung, sedalam lautan, enggak mungkin diampuni. Jangan putus asa dari rahmat Allah katanya. Dan jangan engkau putus asa di taubat. Bertobatlah engkau ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakfi taubah bil lisan. Enggak cukup tobat itu dengan lisan saja. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin, atau bisa lihat sendiri di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin bab taubah, bagus sekali. Jadi tobat itu ada dua versi. Tobat dari dosa antara hamba dan Allah taala, tobat dari dosa antara hamba dengan hamba yang lainnya. Bayangkan itu. Taubat antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala, nanti antum lihat sendiri di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin bab taubah. Nah, barakallahu fikum. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menambahkan satu syarat. Pertama, yang disebutkan oleh Imam Nawawi 3. Antara hamba dan Allah taala 3 syaratnya. Meninggalkan, menyesali, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan 1, ikhlas. Artinya, nah barakallahu fikum, itu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, antara hamba dengan hamba yang lainnya 4 tadi ditambah perkara-perkara yang lain, yaitu kalau seandainya dia pernah mencuri, kembalikan harta yang dia pernah mencurinya. Paham ya? Kalau memungkinkan. Kalau seandainya dia pernah mengghibai, ngerumpi saudaranya, minta maaf kepada saudaranya. Kalau seandainya dia pernah mengadu domba, namimah, minta maaf kepada orang yang pernah dia sakiti atau orang yang pernah dia dolimi. Seperti itu. Jadi, barakallahu fikum hafizakumullah, taubat ini enggak sembarangan. Jangan seperti yang dikenal oleh orang-orang tobat sambel. Tobat sambel itu kalau sudah kepanasan pedes, tobat dia enggak mau lagi. Tapi kalau hilang pedesnya, mau lagi dia. Tobat sambel namanya. Hati-hati ya. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita terjatuh dalam perkara yang tidak diperkenankan tersebut. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Wala yakfit taubah bil lisan, dan tidak cukup tobat itu dengan lisan saja. Tubtu ilallah misalkan, enggak cukup. Bal atbi' taubataka bi amalis shalihat. Bahkan iringilah, ikutilah tobatmu dengan amalan-amalan saleh. Penting sekali ini barakallahu fikum. Naam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima." Artinya apa? Kecuali orang yang tobat dan beriman serta beramal amalan saleh, ini syahidnya. Bertobat, beramal amalan saleh. Paham ya? Bertobat, beramal amalan saleh. Naam. Melainkan apa? Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang Allah Ta'ala menggantikan kejelekan mereka, dosa kecil mereka dengan kebaikan. Nah, barakallahu fiikum, bayangkan. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi jangan sampai kita tobat misalkan dulu ketika kita masih awam, atau dulu di antara kita ketika masih awam nyoret-nyoret tembok misalkan. Nah, tobat, segera hapus tembok yang pernah dicoret-coret tersebut. Kalau memungkinkan. Paham ya? Kan sebagian mungkin ada ya, sebagian saudara-saudara kita yang mungkin misalkan dulu pernah mantan anak jalanan misalkan, tembok dicoret-coret, jembatan dicoret, kemudian dikit-dikit yang kira-kira bisa dicoret-coret sama dia. Ya enggak, Mas Hendra? Barakallahu fiikum. Seperti itu. Nah, sebagian mereka seperti itu. Nah, kalau tobat bagaimana? Di samping dia tobat kepada Allah Ta'ala, menyesali, beramal saleh, hapus itu coret-coretan yang pernah dicoret. Kalau memungkinkan. Barakallahu fikum. Karena apa? Karena bentuk perbaikan gitu loh. Ada bentuk perbaikan. Kalau dulu dia pernah menjadi pentolan preman, pentolannya ini ya, bosnya gitu, nyuruh preman-preman yang lain untuk ngerampok, begal. Setelah taubat, dia jelaskan di hadapan para preman tadi. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal sekian, bulan sekian, insyaallah biidznillah ana sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mengulangi lagi pembegalan haram, perampokan haram, perjudian haram, perzinahan haram. Aku berlepas diri dari itu semuanya, tinggal kalian bagaimana? Dan kami harapkan kalian semuanya tobat. Nah, setelah itu sudah berlepas diri dia. Mereka masih ngayal, masih jadi preman berandalan, biarkan dosa mereka. Tapi bosnya sudah tobat dan berlepas diri. Paham ya? Itu termasuk bentuk apa? Perbaikan. Perbaikannya seperti itu. Nah, mengajak kembali preman-preman tadi agar apa? Kembali kepada al-haq, bertobat kepada Allah Ta'ala. Kalau enggak mau, sudah dia berlepas diri sudah. Dosanya bukan dia yang mikul. Paham ya? Karena dia sudah berlepas diri. Mohon insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi tobat itu jangan tobat sambel tadi itu. Tobat sambel itu kalau sudah pedesen,
Dah kepedesan gitu, dah pedes, dah anak enggak mau lagi sudah. Tapi nanti kalau hilang pedesnya mau lagi dia. Iya enggak? Ayo na'am, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Fata'amal ma'a nafsika bihadzal miqyas. Maka bermuamalah engkau bersama dirimu dengan timbangan ini, barometer ini timbangannya. Wa aktsir minal hasanati wa tub 'anis sayyi'at, dan perbanyaklah amalan-amalan kebaikan dan bertobatlah dari amalan-amalan kejelekan. Wallahu jalla wa ala ya'fu wa yaghfiru idza fa'alta asbabal maghfirah. Karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengampuni, memaafkan apabila engkau melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan ampunan tadi. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Jadi kalau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, upayakan menjalankan konsekuensi, keharusan dan syarat-syarat taubat tadi. Jangan taubat apa tadi? Sambel. Allahumma musta'an. Nasallahu salamat wal afiyah. Kita tutup yang terakhir, salisan yang ketiga, wasiat Rasulullah SAW. Yang pertama, muamalah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa dimanapun kita berada. Yang kedua, muamalah antara kita dengan diri kita. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, bainaka wa bainan nas. Bermuamalah antara engkau dan manusia. Bagaimana muamalahnya? Kerjasama kita bagaimana? Kehidupan kita sehari-hari bagaimana dengan manusia? Karena kita ini manusia, butuh manusia yang lain. Karena antum enggak bisa, kita semuanya tidak bisa hidup sendirian. Antum bisa enggak hidup sendirian? Enggak bisa. Sudah, semuanya siap sudah. Rumah ada, motor ada. Paham ya? Itu pun butuh orang lain. Coba motornya habis bensinnya, mau kemana antum? Paham ya? Mau bikin bensin sendiri? Enggak bisa. Mesti butuh orang lain. Apa maksudnya ya? Nah itu. Nah, bagaimana muamalah yang tepat? Qala sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dan bermuamalah engkau kepada manusia dengan akhlak yang bagus, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, paham ya? Moral yang bagus, beradab, paham ya? Anak kecil menghormati orang tua, yang tua pun menyayangi yang kecil. Itu termasuk apa? Anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau mengatakan, "Man la yarham saghirana wala ya'rif haqqa kabirina falaysa minna." Barang siapa yang tidak apa? Nah, menyayangi anak kecil di antara kita, dan barang siapa yang tidak mengetahui hak orang tua, orang lebih tua dari kita, maka dia bukan termasuk bagian dari kami, kata Rasulullah. Jadi yang kecil menghormati yang tua. Paham ya? Penghormatan dengan apa? Tidak keluar dari batasan syariat. Paham ya itu ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang besar, yang tua pun menyayangi anak kecil, menyayangi yang kecil. Jangan gengsi, nyalami anak kecil aja malu, enggak mau salam. Padahal Rasulullah dan para sahabat itu dinukilkan dalam riwayat yang sangat banyak dan sahihah, salam. Paham ya? Walaupun anak kecil. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Biar mereka juga terbiasa. Paham maksudnya ya? Jangan gengsi, anak kecil masa tak salami, justru dia yang menyalami anak misalkan, enggak tepat. Salami, assalamualaikum. Nah, barakallahu fikum. Intinya sapaan seperti itu perlu kita apa? Jaga, jangan sampai kita bermuamalah dengan manusia dengan wajah yang penuh dengan apa? Balutan-balutan tidak menyenangkan. Paham itu ya? Namullah musta'an. Mafhum? Ayo. Mau merengut aja wajahnya, ternyata sakit gigi, enggak masalah. Paham ya? Karena sakit gigi biasanya senyum susah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena itu tadi ada ganjalan-ganjalan yang ada di dalamnya. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Ta'amal ma'ahum bil mu'amalati thayyibah. Maksudnya bermuamalah engkau bersama mereka dengan muamalah yang bagus. Wa bil khuluqil hasan, dan dengan akhlak yang mulia. Wa bil kalamit thayyib, dan dengan ucapan yang bagus. Hindari yang namanya ucapan mengandung unsur misuh-misuh. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi hindari ucapan-ucapan yang mengandung apa? Ucapan-ucapan yang mengandung na'am barakallahu fikum misuh-misuh. Itu apa bahasa Indonesianya? Mengumpat. Benar ya, mengumpat ya? Marah-marah gitu ya intinya. Nah, tanpa sebab itu hindari. Na'am barakallahu fikum. Tapi apa? Kata beliau di sini, ta'amal ma'ahum bil mu'amalati thayyibah. Bermuamalah engkau bersama mereka dengan muamalah yang baik dan yang bagus. Wa bil khuluqil hasan, dan dengan akhlak yang bagus. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, enggak perlu ya. Kita lihat di sini. Wa bil kalamit thayyib, dan dengan ucapan yang bagus. Wa bil basyashah. Apa itu basyashah?
wajah yang berseri-seri. Paham ya? Dipandang itu enak gitu ya. Nah, barakallahu fikum, wajah yang berseri-seri. Fa inna dzalika mimma yazra'ul mawaddata fil qulub. Karena wajah yang berseri-seri, akhlak yang bagus, ucapan yang thayyib itu merupakan apa? Merupakan perkara yang bisa menanamkan rasa cinta di hati-hati manusia. Coba kalau antum muamalah di masyarakat orang kampung lah istilahnya itu. Antum dengan wajah yang berseri-seri, beradab, bermoral, mereka senang enggak kira-kira? Senang. Bagaimana Pak kabar Pak? Sehat Pak? Perlu dibantu misalkan? Nah, seperti itu. Paham ya? Kira-kira apa? Yang kira-kira tidak sampai berseberangan dengan syariat. Kan sudah kita lewati. Adat tradisi selama tidak berseberangan dengan syariat boleh atau tidak? Boleh. Sebagaimana ungkapan Imam Sa'di rahmatullahi alaih, wal aslu Naam, wal aslu fi adatina al-ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Itu dihafal itu ya. Itu kaidah penting. Hukum asalnya tradisi atau adat istiadat itu boleh-boleh saja sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut. Paham ya? Antum menyapa ya boleh-boleh saja dengan sapaan yang sopan, yang santun, sesuai dengan dalil misalkan, bagus sekali. Nah, sampai datang dalil yang apa tadi? Memalingkan dari pembolehan tersebut. Seperti misalkan adatnya masyarakat sini itu kalau setelah ada orang meninggal ada tahlilan misalkan. Nah, masyarakat sini itu adatnya kalau setelah ada orang meninggal tahlilan 3 hari, 1 pekan, nanti sewonan, ratusan. Ikutin adat enggak kita? Jangan ikutin karena adat tersebut berseberangan dengan syariat, perkara bid'ah. Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita melakukan justru amalan kita bagaimana? Tertolak sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya Aisyah ummul mukminin rawahu Muslimun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, amalan tersebut tertolak. Mana ada tuntunannya? Dalilnya apakah ada? Enggak ada. Tidak dalam Al-Qur'an, tidak dalam As-Sunnah. Ingat-ingat, tradisi, adat istiadat hukum asalnya boleh sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan. Sebaliknya hukum asal ibadah apa? Haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Antum salat misalkan, nah barakallahu fikum. Antum salat misalkan, salat itu salat subuh lah, taruhlah, salat subuh. Disyariatkan enggak? Tapi 3 rakaat salatnya. Haram enggak? Haram karena enggak ada dalil mensyariatkannya. Maksudnya itu ya. Nah, jadi hukum asal ibadah itu haram sampai datang dalil yang mensyariatkan gitu ya. Nah, sehingga kalau mereka ada bikin-bikin ini ibadah ini, ada syaratnya enggak? Enggak ada, haram. Paham ya? Wah, ini walaupun seperti ini gelap-gelap seperti ini ibadah ini katanya. Bertapa di gua. Allah musta'an. Nah, gelap-gelap seperti ibadah katanya. Ada syaratnya? Enggak ada, haram. Selesai. Nah, jadi hukum asal ibadah itu haram sampai datang dalil yang mensyaratkan. Ini 2 kaidah penting ini ya. Hukum asal tradisi, adat istiadat boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Hukum asal ibadah haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Mahfum insyaallah ya? Mahfum? Ayo na'am barakallahu fiikum. Kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini. Wa yu'allifu bainan nas, dan juga membikin na'am lunak, menyusun, mempersatukan antara manusia dengan apa? Akhlak yang mulia tadi itu. Wal khuluqul hasan, apa sih akhlak yang bagus? Apa sih? Sifatun hamidatun takunu fil insan, yaitu sifat yang terpuji yang ada pada manusia, itu namanya akhlak yang bagus. Si fulan masyaallah akhlaknya bagus. Kalau bertemu menyapa, mengucapkan salam, dia melihat saudaranya keliru, dia menasihati dan berlapang dada. Contohnya seperti itu. Jadi orang pun akan tahu mana akhlak yang buruk, mana akhlak yang bagus. Kita lihat sini. Yamnahu Allahu liman yasha min ibadihi. Yang mana akhlak yang mulia ini, sifat yang terpuji ini, Allah Ta'ala karuniakan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dari hambanya. Enggak semua orang miliki. Sekarang malah banyak orang-orang itu semakin tua semakin nakal itu banyak juga. Paham ya? Ada di beberapa tempat mungkin Anda saksikan juga, semakin tua semakin jadi preman dia. Paham ya? Rambutnya dipirang, paham ya? Telinganya dilobangi, paham ya? Awal mulanya ketika muda cuma 1 lubangnya, setelah tua 2. Paham ya? Nah, awal mulanya cuma di telinga aja, tambah di hidung, tambah 1 lagi. Macam-macam. Banyak seperti itu keadaannya ya, Allah musta'an. Seharusnya semakin tua semakin sadar. Karena apa? Usianya sudah semakin sedikit dia tinggal di dunia.
harus mempersiapkan bekalnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa istiqomah hingga akhir hayat kita. Itu kita senantiasa berdoa. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wal insanu yatakhallaqu bil akhlaqil hasanah. Dan manusia itu berakhlak dengan akhlak yang bagus. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ana terlupakan kitabnya, tapi bagus sekali kitab tersebut menyebutkan terkadang makanan saja mempengaruhi karakter manusia. Makanan. Orang kalau suka makan daging-daging binatang buas, itu biasanya orangnya juga buas dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, galak, ganas, sangar gitu. Paham ya? Nah, tapi kalau yang dimakan tuh barakallahu fikum daging-daging yang lembut, sesuai dengan tabiatnya, mungkin daging kambing atau yang semisalnya, itu jauh lebih baik. Perhatikan, menunjukkan bahwasanya makanan terkadang mempengaruhi karakter juga ya, hati-hati ya. Carilah makanan yang baik, yang halal, sehingga karakter pun tumbuh halal dan bagus. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, wallahu jalla wa ala qala fi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata mengenai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Syahidallahu lahu bil khuluqil 'adzim. Allah telah menyaksikan untuk Rasulullah dengan akhlak yang agung. Wa lihadza tahawwala a'da'uhu ila asdiqa. Oleh karena ini, hingga musuh-musuhnya pun berubah balik menjadi teman. Ini yang tersaksikan enggak sekarang? Dulu orang-orang yang musuhi kita mungkin di masyarakat di kampung, dulu awal-awal dakwah misalkan musuhi kita, sekarang jadi teman. Mereka menghormati, Masya Allah. Bagaimana Pak Sehat Pak? Masya Allah. Dulu padahal mencaci maki dulu. Ini aliran apa nih? Berjenggot kayak kambing katanya. Perempuannya pakai cadar kayak apa? Burung gagak katanya, kayak ninja. Macam-macam, tapi sekarang menghormati. Bayangkan itu. Dengan akhlak yang mulia. Coba kalau saat itu dia ngomong gitu, antum amuk misalkan, antum pukul kepalanya misalkan, antum enggak punya akhlak, mungkin dia lari. Tapi dengan kesabaran kita, Masya Allah, Allah telah bukakan pintu-pintu hidayah buat mereka. Ini banyak sekali kejadian seperti ini. Dulu musuhi kita, enggak suka dakwah kita, tapi dia Masya Allah tobat, kemudian menjadi ahlus sunnah. Banyak seperti itu ya. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Akhlak yang mulia, akhlak yang bagus itu bisa mengubah semula musuh menjadi teman. Nah, barakallahu fiikum. Wasaru min khawasi ashabihi bisabab khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan mereka pun sebagian orang-orang kufar Quraisy menjadi teman-teman khususnya Rasulullah dengan sebab akhlaknya. Coba bayangkan, Abu Sufyan bin Harb, musuh atau bukan? Musuh atau bukan? Sebelum masuk Islam musuh kan? Musuh. Perang Uhud siapa yang mimpin, coba bayangkan? Abu Sufyan bin Harb. Nah, barakallahu fikum. Tapi setelah masuk Islam, Masya Allah. Kemudian Umar bin Khattab, dulunya pembesar kufar Quraisy, musuh juga. Tapi setelah masuk Islam, Masya Allah, khulafa rasyidin. Paham itu maksudnya ya? Menunjukkan bahwasanya akhlak itu penting. Jangan sampai kita ngandalkan yang penting apa kemarin? Yang penting kan manhajnya katanya, akidahnya, prinsipnya. Lah akhlak bagaimana? Akhlak nanti belakangan katanya. Akhlak itu gampang. Kita terjun langsung tahu. Tahu dari mana? Paham ya? Akhlak harus dipelajari, diamalkan, dipraktekkan. Jangan sampai kita keliru dalam bermuamalah. Wasaru yudafi'una wa yunafihun. Dan akhirnya mereka menjadi apa? Orang-orang yang membela agama dan juga memberikan dukungan pada agama ini. Wa yujahiduna ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahum bil amsi kanu min aladil a'da. Padahal kemarin dalam keadaan mereka adalah orang-orang musuh-musuh yang paling ganas. Walakin bi ta'amulihi wa khuluqihi sallallahu alaihi wasallam 'an nas istajlabahum ilal Islam. Akan tetapi dengan muamalahnya Rasulullah dengan akhlak yang bagus bersama manusia, mengubah mereka menjadi apa? Mau menganut agama Islam. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, sudah kita lewati semua pembahasannya, sebagian pembahasannya. Wa hakadha yakunu alladhi yad'u ila Allah bil khusus. Dan demikian pula orang yang menyeru kepada jalan Allah dengan secara khusus, yakunu dza khuluqin hasan ini. Maksudnya terkhususkan para dai, hendaknya memiliki akhlak yang mulia, menjaga muruahnya. Barakallahu fikum. Kalau dakwah minta-minta itu mengurangi muruah. Lah kok bisa? Karena dia suka minta-minta, akhirnya terbiasa dan tuman. Bahasa Jawanya tuman. Tuman itu kalau udah dikasih minta lagi. Paham ya? Kasih minta lagi. Yang diminta itu bukan cuma 100 ribu, jutaan. Paham ya? Hati-hati itu ya. Jangan sampai kita nanti ke depannya, perhatikan baik-baik ya, menjadi dai-dai yang hanya mengandalkan minta-minta, jangan. Itu haram hukumnya.
Terus bagaimana? Kerja, barakallahu fikum, kerja. Gerakkan tangan kita, usaha. Paham ya? Nabi Daud alaihissalam nabi atau bukan? Nabi. Nabi Daud alaihissalam sebutkan dalam sebuah riwayat yang sahihah bahwasanya beliau memakan dari hasil karya kerja beliau sendiri. Bayangkan Nabi Daud alaihissalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulunya sebagai pengembala apa? Kambing. Paham ya? Kerja, barakallahu fikum. Jangan sampai kita cuma berpangku tangan, berenak-enakan, bikin proposal, penggalangan dana biar dapat fulus, jangan. Paham maksudnya ya? Ini perlu diperhatikan baik-baik. Sekarang antum ngumpul seperti ini, barakallahu fikum, bisa dikatakan talabatul ilm. Nanti suatu ketika 10 tahun yang akan datang kita kan enggak tahu. Enggak mungkin kita kan bersatu terus. Enggak mungkin kita bertemu terus. Paham ya? Kita terpisah dengan keadaan, terpisah dengan perbedaan tempat atau yang semisalnya. Tapi ingat baik-baik, jangan sekali-kali dakwah dalam rangka untuk memperkaya diri atau memperkaya minta-minta untuk dakwah, jangan. Paham ya? Dakwah upayakan apa, barakallahu fikum, mengajak manusia untuk qanaah, merasa hidup cukup dengan apa yang ada di hadapannya. Itu termasuk perkara yang sangat penting. Karena kalau suka minta-minta itu menghinakan diri. Bayangkan itu, menghinakan diri. Bagaimana? Karena orang yang mulia itu memberi. Dan orang yang ketika memberi karena diminta, keikhlasannya terkikis di situ. Paham ya? Karena diminta akhirnya memberi. Paham ya? Kalau enggak diminta dia enggak beri. Paham itu ya? Allahul musta'an, hati-hati. Jangan sampai itu semuanya apa? Mengenai diri kita semuanya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, yakunu dha khuluqin hasan. Perhatikan baik-baik. Seorang dai hendaknya memiliki akhlak yang mulia. Fa yata'amalu ma'an nas bil husna wal latafah wal lin. Maka hendaknya dia bermuamalah bersama manusia dengan akhlak-akhlak yang bagus, akhlak-akhlak yang indah dan kelembutan serta barakallahu fikum kesayangan. Hatta yastajlibahum ila fi'lil khair. Hingga bisa apa? Mengajak, meraih mereka, memikat mereka untuk melakukan kebaikan. Bayangkan itu. Akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Ini terbukti. Terbukti mungkin antum suatu ketika berdakwah di masyarakat di kampung, kalau akhlak itu bagus, ana yakin insyaallah biidznillah mereka suka. Walaupun antum serang terus, ini bid'ah, ini haram, ini syirik, tapi dengan akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus, penyampaian yang tepat, insyaallah biidznillah banyak yang mereka sadar biidznillah. Paham itu ya? Cuman perlu diperhatikan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan secara makna dakwah itu terkadang nampaknya bukan ketika dia masih hidup seorang dai tersebut. Seorang dai yang menyampaikan qala Allah qala Rasul, kemudian langsung menyaksikan buahnya orang itu, terkadang enggak demikian. Dakwah terkadang berkembang, perhatikan baik-baik, berkembang terkadang setelah apa? Setelah orang yang berdakwah tersebut meninggal dunia. Terbukti atau tidak itu? Terbukti. Zaman Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, saat itu bisa dikatakan Ahlus Sunnah banyak, tapi tidak sebanyak sekarang. Paham ya? Dan banyak sekarang Ahlus Sunnah yang mengenal dakwahnya dari siapa? Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Mungkin di luar negeri sana. Paham ya? Yang jelas barakallahu fikum, berkembangnya dakwah itu bukan semata-mata dilihat langsung banyaknya pengikut, banyaknya peserta. Paham ya? Tapi apa? Bisa jadi dakwah itu nampak berkembang dan tumbuh ketika si pendakwah tadi meninggal dunia, bisa juga. Baru sadar, oh ternyata dulu yang sampaikan Ustaz Fulan itu benar ya. Baru sadar dia. Akhirnya dia masuk Ahlus Sunnah, mengenal As-Sunnah. Paham maksudnya ya? Terkadang seperti itu. Naam. Apa kata beliau yang terakhir di sini? Kata beliau, wa ila taubah ilallah, dan akhirnya bisa apa? Bisa memikat mereka untuk segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila qabulid da'wah, dan juga membuat mereka menerima dakwah. Fa hadhil kalimatul 'azimatu manhajun yasiru 'alaihil muslim. Maka kalimat-kalimat yang agung ini merupakan manhaj, prinsip yang seorang muslim berjalan di atasnya. Wa huwa min jawami'il kalim allati utiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? An-nabiyyu atau an-nabiyah? An-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, satunya dari maf'ul, satunya dari naibul fa'il ya. Na'am. Ini merupakan apa? Merupakan ucapan-ucapan yang pendek tapi mencakup, yang diberikan kepada Rasulullah, jawami'ul kalim. Makna jawami'ul kalim, ingat ya, antum sering dengar ini ya. Jawami'ul kalim itu maknanya apa? Kalimat yang pendek, ringkas tapi mencakup makna yang banyak. Betul ya? Kalimatnya pendek, singkat. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik ya. Jadi yang namanya jawami'ul kalim, itu apa? Kalimatnya pendek, ringkas tapi mencakup maknanya. Yajma'u fiha bainal khairai dunya wal akhirah.
yang mengumpulkan di dalamnya antara apa? Dua kebaikan dunia dan akhirat. Paham maksudnya ya? Nah, berarti sudah kita selesaikan bacaan kita terhadap hadis yang ke-18 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah taala hadis yang ke-19 kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.